like sun on my skin. So this is love. I know it is. I know it sounds super cliche, but you make me feel some type of way. This is falling, falling in love. It doesn't really matter how many words I know. They're just the same, different ways to say I love you. So I know you might be thinking that I always say it a lot, but I just wanna tell you how I feel with all I've got. Kasi mahal kita, no niya. あなたでやるだけで私は幸せにする。Need a way shout, not do any sata. No words can express the feeling I get just by being with you. Feel like sun, warm and fuzzy on my skin. Feel so happy, this is love. Can't hide how I feel it anymore. I know it sounds super cliche, but you make me feel some type of way. This is falling, falling in love. I know it sounds super cliche, but you make me feel some type of way. This is falling, falling in love. Yeah, this is falling, falling in love. This is falling, falling in love. Halo Amdi. Halo Pia. Nah, Sebelum sekarang itu, Assalamualaikum apa? dulu dong. Oh Assalamualaikum iya. buat para pendengar yang masih ada 7 orang. Oke, buat pendengar yang masih ada 7 orang, kita tunggu sebentar lagi deh ya, biar siapa tahu ada yang mau masuk lagi gitu, mau join lagi dengerin. Biar lebih Iya, banyak, coba. lebih seru. Ini coba aku tag everyone dulu biar pada nongol. Boleh. Soalnya udah jam 9 nih, udah waktunya. Hello everyone. Ini pasti udah gak sabar kan dengerin Abam. Oke, udah. Jadi gimana nih? Assalamualaikum teman-teman. Kenapa tidak ada yang menjawab? Kalian ateis ya? Wih. Emang di mute kan, nggak bisa ngobrol mereka, nggak bisa Iya, ngomong. kan bisa diketik. Waalaikumsalam gitu dong. Oh, iya dong, harusnya gitu ya. Jadi kan kalian harus meramaikan event chat. Terus kalian ngapain dengerin doang, nggak ramein event chat? Iya, kalian harus meramaikan event chat itu biar dipakai, disediain tuh dipakai guys. Iya, gimana sih? Gimana sih guys? Coba dong, lebih direspon lagi gitu kitanya. Betul. Udah ada 2 nih hostnya. Masa kalian nggak responsif? Kalian nggak kangen sama Pia apa? Iya, kangen sama aku sih, kangen sama aku, angkat tangan. Pada punya tangan nggak? Raise hand, siapa yang kangen sama aku, raise hand. Ih, udah banyak. Itu, ada yang raise hand tadi, ya. Wih, kenapa ini pada banget raise hand doang. Oh, udah banyak nih, udah ada banyak nih. Pia itu terakhir kali nge-host tuh kapan ya? Wah, minggu kapan ya? 2023 kayaknya. Wah, udah setahun tuh.
Udah setahun, tapi Desember. Iya. Iya sih. sebulan yang lalu berarti ya. Jadi yang kangen sama Pia bisa ketik 1. Ya kayaknya Bapak bisa ketik 1. Selain Mana 1 berarti kangen kangen? gua ya. Selain 1 berarti kangen sama Om Dim. Anjir najis Billy. 1, 2 kangen Om Dim. Satunya baru 2 nih, kalian harus ramein semua. Ini kita mulai aja nggak sih Om? Boleh kita mulai aja kali ya. Oke, Gimana? halo. Kita opening dulu ya. Silahkan opening Pia. Halo, balik lagi di Abam. Anda menjawab, admin bertanya. Kok balik dong? Oh, salah. Biasa. Kebetulan. Biasa. Gimik. Oh gimmick. Oh, gimik. Iya. Ketawa Oke, balik lagi. Ketawa gimmick dulu dong. Ketawa dong, ketawa karir. Kayak di WA selalu respon nyuruh dia mah di IG. Oke. Baik lagi di Abam, Anda bertanya, admin menjawab. Selamat malam semuanya para pendengar setia Abam. Pasti kalian udah nungguin Abam banget kan dari lama, apalagi nungguin Pia. Iya. Nah, tapi kali ini Om Dimas nggak sendiri karena ditemenin sama aku Pia, yang bakal nemenin kalian 1 jam ke depan. Nah, buat yang udah gak sabar, langsung aja kita masuk ke pertanyaan pertama nih, Kak. Nih, Om Deng, salah ini Om. Apa Oke. ya pertanyaan pertama? Pertanyaannya biar di drop sama Kakak Nita. Silakan Kakak Nita di drop pertanyaannya. Atau aku Pertanyaannya didorong. Min, caranya ngilangin depresi gimana ya? Kebanyakan masalah yang membebani pikiran katanya. Sampai bingung mau prioritasin yang mana, sampai pada akhirnya bikin depresi katanya gitu. Nah, kalau misalkan dari aku sendiri nih ya, penyintas depresi, asik. Kayak kayak depresi itu sebenarnya tuh kayak bingung aja gitu, kebanyakan overthinking. Sebenarnya Mas di bawah santuy juga bisa aja. Jadi, tapi kalau ini kan banyak yang bingung sampai mana yang mau diprioritaskan pertama, yang paling penting dulu buat kamu yang mana, terus dilanjutkan sampai yang paling gak penting buat kamu gitu. Kalau misalkan aku, kalau dari Om gimana sih Om? Tips-tipsnya nih yang udah dewasa. Anjay, dewasa tua dong, jangan dewasa, tanggung. Oh, tua, langsung kayak gitu, tua. Iya. Gimana sih namanya? Ini orang tua ini akan menjawab pertanyaan dari kalian. Jadi nomor 1 tuh, ini depresi beneran apa kagak? Ini self diagnosis apa kagak nih? Jadi jangan iya sampai dulu kalau tuh. jangan sampai ini cuma lagi bingung tapi kalian nganggap diri sendiri lagi depresi gitu. Jadi kan kalau kalian nganggap diri sendiri depresi, akhirnya kalian makin kepikiran aja dan makin berat pikiran kalian. Terus apa Gimana tuh lagi, Kak? kebanyakan membebani. Kebanyakan yang Oh iya, itu. katanya banyak banget yang membebani pikiran dia, kayak bingung gitu harus mana yang dulu dia prioritaskan. Jadi soal prioritas itu sebenarnya kita harus belajar mengatur skala prioritas dari kecil ya. Tapi karena jarang ada orang yang bukan jarang ada sih. Oh ya bener, jarang ada yang belajar itu dari awal. Jadi kita mulai sekarang memang harus belajar tentang mengatur skala prioritas gitu. Jadi kalian harus tahu mana yang harus dikerjain dulu, mana yang bisa dinanti-nantiin gitu. Menurut gue sih gitu. Jadi mulai belajar mengatur skala prioritas kalian, kan skala prioritas orang kan beda-beda pastinya ya. Jadi Iya. mulai belajar aja. Nah, misalkan nih kayak kalau misalkan ada yang masih sekolah atau masih kayak kuliah gitu, yang kalian tuh kuliah sambil kerja misalkan, berarti yang diprioritasin pertama tuh kalian milih mana dulu? Kayak kuliah dulu atau kerja dulu gitu, bukan Om? Ya benar ya kayak gitu. Terus misalkan kalian lagi sakit, tapi kalian kerja, terus kalian milih mana yang paling penting buat kalian tuh, apakah kesehatannya dulu ataukah kerjaannya dulu, kayak gitu kan, bener kan? Nah, Pasti kerjaan sih ya. Pada iya, korporat kan banyak di sini ya. budak-budak korporat ini memilih pekerjaan daripada kesehatannya sendiri. Nah, itu dia. Tapi kalau misalkan udah masuknya ke tahap depresi nih, menurut aku, mending kalau depresinya beneran udah yang didiagnosis sama dokternya
secara langsung, mending bilang dulu sih ke dokternya bagusnya tuh gimana. Apakah bisa dinanti-nantikan kah self depression ini? Tapi kan kalau misalkan depresi itu kan mengganggu pekerjaan juga. Jadi menurut aku pikirin dulu kesehatan kamu baru kerjaan gak sih Om? Biar misalkan kerjanya itu jadi semakin totalitas gitu Om. Ya, kalau emang kalian lagi depresi ya kalian harus cari pertolongan. Jangan diem aja. Ketika kalian depresi, gitu ya. mungkin ya dong. Ketika kalian depresi nggak mungkin kerjaan kalian bisa lancar kelar dengan bagus juga. Jadi ketika emang udah mentok nih, udah merasa lu depresi, mendingan lu ke dokter, ke psikiater kayak psikolog, psikiater atau psikolog sih. Ya intinya cari Psikiater. pertolongan lah. Psikiater tuh kan yang pakai obat, kalau psikolog itu terapi pakainya Om. Oke. Iya, terus katanya nggak kerja nggak beli obat. Iya, bener banget sih, bener. Tapi kan kesehatan nomor 1 gak sih harusnya. Biar Ya, kerjanya makanya. juga lebih mantap. Tapi tergantung sama prioritas masing-masing kan, kayak apa. Nggak kerja nggak sakit, katanya tidak perlu beli obat. Jadi yang menyebabkan kesakitan tuh adalah kerja gitu ya. Ya itu bener sih. Nggak kerja nggak sakit, bener. Nggak sakit depresi ya, tapi bisa sakit yang lain, bisa kelaparan, bisa mati Iya, kehausan, bisa jadi beban keluarga, gitu aja. Mati Jadi- karena nolep. Mati Iya, karena nolep. Beda penyakit aja akhirnya ya kan. Iya kan, sama aja sebenarnya tuh. Apapun juga bisa menyebabkan kalian sakit. Gimana takdir sih sebenarnya mah. Ya benar. Oke, udah menjawab kali ya pertanyaannya. Jadi gimana? Kayak ada yang ngirim pertanyaan itu enggak sih di sini? Siapa sih tadi yang bertanya? Yang bertanya itu Sakirena. ada Orangnya nggak ada. Vera Sakirena, katanya ya orangnya nggak ada. Kalau gitu kita lanjut aja kali ya. Kanita, Iya. boleh dong di drop lagi pertanyaannya. Min, kalau manusia gak makan dan minum tapi cuma diinfus 1 botol doang bisa bertahan berapa lama hidupnya ya? Nah Waduh. ini pertanyaannya berat banget gak sih, kayak harus sama dokter gitu. Tapi kita coba Om aja yang jawab ya. Infus doang nggak ya? Infus tuh Infus aduh, cairan, ini menambah cairan gak sih? iya. Jadi kan manusia itu kalau nggak minum itu cuma bisa 3 hari ya. Kalau nggak makan dia bisa 2 minggu. Ini kenapa nanya kayak gitu? Dia mau eksperimen apa gimana ya? Jadi menurut gua jadi menurut gua kalau 1 botol infus doang itu juga sama aja cuma minum sehari kali ya. Jadi tetap 3 hari menurut gua ya. 1 botol soalnya. Tetap gak mau. Iya, tetap gak makan. Tetap gak minum. Orang nih ya, kalau dari secara logika nih ya Om, orang yang di rumah sakit aja tuh walaupun diinfus tetap dikasih makan dan minum gitu. Iya. Dia mau sok-sokannya bisa bertahan hidup. Kalian kayak ini apa sih? Bertulang baja, berkawat, berurat kawat, apa sih? Otot kawat kali. Nah, iya salah bener itu dia. Iya, mungkin kalau kasusnya kayak gitu emang mau dicoba, ya mungkin menurut gue tetap sama, tetap 3 hari. Karena manusia nggak bisa bertahan lebih dari 3 hari kalau dia nggak minum, nggak makan ya. Iya, ini yang jawab siapa? Kikinim nanya katanya gitu. Iya, Oke. kadang tuh pertanyaannya nggak jelas emang. Iya, orang di rumah sakit aja pasti tetap butuh kasih makan gitu, tetap kasih makan Iya, sama benar. minum, apalagi kayak gak mungkin lah, ini pertanyaannya gak mungkin. Nggak, maksudnya Kiki emang gak jelas katanya. Kiki, wah gimana sih Kiki? Nggak minum, nggak makan, cuma infus, apakah akan kurus kering? Iya, pasti. Gimana? Coba tanya si ada si itu nggak ya? Siapa namanya? Zidan. Oh, nggak ada ya. Oh iya, Zidan, Om Zidan. Dan kan kerja di rumah sakit tuh. Tapi kalau nggak minum dan nggak makan, Iya. cuma diinfus, ya tetap aja. Mungkin dia bakal kurus kering ya, tapi menurut gue tetap bakal kekurangan cairan aja ya. Iya benar. Soalnya kan yang menyumbang cairan paling banyak tuh air minum nggak sih Kak? Iya, Om. bener.
Terus di sini juga infus atau terra intravena adalah memasukkan suatu cairan atau obat ke dalam tubuh melalui rute intravena dengan laju konstan selama periode waktu tertentu katanya. Infus dilakukan untuk seorang pasien yang membutuhkan obat sangat cepat. Tuh berarti bukan untuk makan dan minum, untuk mencegah makan dan minum, tapi untuk membutuhkan obat secara cepat, guys. Kayak gitu, guys. Kalau kata Google sih gitu. Ya, terus tergantung sama kondisi kesehatan juga ya. Kalau sehat-sehat ya palingan ya mungkin tetap 3 hari menurut gua. Tapi jangan dicoba ya. Iya, kalian mau coba mati nanti ada ya. Nggak boleh dicoba. Iya, kalau NFF tidak untuk ditiru. Kalau mau mati seenggaknya kita banggain orang tua dulu kali ya. Iya kali ya, atau enggak banggain diri sendiri dulu lah Iya, minimal. Ingat kalian belum jadi apa-apa, jangan bunuh diri. Kalian belum jadi apa-apa. Sangat menusuk. Oke, Kanit. Lanjut kali ya, Om. Ya. Kanita, boleh drop down lagi dong pertanyaannya. Min, dulu yang buat Kiryu pertama kali itu siapa sih? Nah, ini dia suhunya kepada Om Dimas, silakan dijawab. Waduh, ini udah dijawab berkali-kali ya. Tuh, udah dijawab tuh. Si ikan yang bikin Kiryu. Oh, ikan yang bikin Kiryu katanya. Enggak sih. Udah menjawab? Jadi, yang bikin Kiryu itu dulu adalah nickname-nya Takadi. Dia masih ada di sini dan dia masih jadi owner di sini juga. Namanya Taka, tapi dulu namanya Mangavi sebelum jadi Kiryu ya. Itu udah gue jelasin mungkin di 3 episode Abam. Jadi kita skip aja, bosen jawabnya. Oke. Yang mau tahu selengkapnya boleh ya dicek lagi. Kayaknya ada di YouTube nggak sih, Om? Iya, Abam ada di YouTube. Jadi kalian bisa dengerin di sono ya. Ya, lanjut. Min, kalau kita mengkloning diri kita sendiri, lalu kita berhubungan badan dengan kloningan kita, apakah itu disebut incest atau masturbasi? sakit repot ya, masa katanya mencintai diri sendiri ini sampai segininya ya, Om. Iya, ini menurut Om gimana nih? Ini menurut Pia ini yang bikin pertanyaan sakit sih, Om. Iya kan. Lagian nggak masuk akal. Jadi kalian tahu nggak kenapa gua nggak selalu nge-host sendiri? Karena gua nggak enak sama host yang lain buat ngejawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang nggak jelas. Kasihan mereka mikir gitu loh. Kalau gua sendiri ya oke lah, gua mikir nggak apa-apa lah ya. Tapi ketika gua ngajak orang lain buat nge-host dan pertanyaannya nggak jelas gini kan kasihan mereka gitu loh. Jadi kalian tolonglah kirim pertanyaan yang jelas gitu. Kasihan Pia gitu ya, tapi Pia nggak apa-apa kok. Ini seru banget pertanyaannya ya, sangat seru. Suka nih orang-orang yang sangat kritis seperti ini. Repot banget. Ini kritis pemikirannya sih ya. Dalam arti sebenarnya benar-benar kritis sedikit gitu pemikirannya nih. Kritisnya tapi dikit gitu ya. Jadi agak lebih ke apa? Agak lebih ke delulu dan halu ini sepertinya. Tapi kalau kita apa, Om, lanjut? Delulu, halu, dan gangguan jiwa aku tambahin tuh. Bener. Lanjut, Om. Jadi kalau kita ngeklonin badan apa disebut incest atau masturbasi? Bukan incest sih ya, incest kan sama orang lain. Incest tuh sama saudara sendiri. Jadi kalau kita ngekloning diri sendiri itu kan berarti nggak jelas banget anjir. Abnormal. Iya, pertanyaannya abnormal nih. Tapi kalau mengkloning diri sendiri terus berhubungan badan itu aduh. Nih ya, berhubungan kalian tuh kalau self love itu nggak segitunya. Tapi kalau misalkan kalian membuat hubungan badan kan ada orang lain gitu maksudnya. Jadi kalau misalkan no lab atau kayak nggak punya siapa-siapa untuk berhubungan badan, jangan sampai segitunya lah kalian berhalu seperti ini. Kasihan ke diri kalian sendiri, guys. Tapi gue mau nanya deh. Boleh. Kan emang ada yang sange sama diri sendiri? Nah itu dia pertanyaannya. Ayo, siapa yang sange sama diri sendiri? Ayo siapa, ayo. Dia mau kenalan. Emang ada ya? Siapa yang nafsu sama diri sendiri? Narsistik mah bisa aja, Min, katanya. Benjir ngaca sambil ngoceh.
Oh, jidan kayak gitu, baru tahu gua. Oh gitu. Baru Oh, ini jidan. gua baca Oh, jidan. tahu orang masturbasi pakai muka sendiri gitu. Buset, ya Allah. Goblok kamu. Wah, ternyata jidan kayak gitu ya kebiasaannya sekarang. Hati-hati di rumahnya banyak cermin nih kayaknya ya. Sampai berapa kali tuh keluar? Namanya tuh yang keluar. Oh, jangan gitu dong. Oke, nggak ada. Udah di SS lagi. Dia juga suka Iya kan? pakai reels IG. Apaan ya? Orang, udahlah ini kita bahas di dapur kita sendiri aja reel. Parah sih. Enggak, itu tuh bohong. Lanjut Om. Dijawab dulu. Berarti itu mungkin lebih ke masturbasi dah. Biar dapet jawabannya ya. Udah, itu menurut gua gitu. Yang lain aja pertanyaannya. Lanjut pertanyaannya, lanjut. Bener nggak sih tujuan nyamuk diciptakan Tuhan adalah agar manusia bisa menampar dirinya sendiri? Kan nggak jelas lagi pertanyaannya itu, nggak ada yang jelas kalian tuh. Kalau mau nampar mah nampar aja kalian. Iya. Nampar aja, nggak perlu pakai nyamuk. Emang kalian itu pantas ditampar dengan pertanyaan-pertanyaan konyol kalian itu. Emang harus ditampar kalian ini. Kalian harus ditampar satu-satu pakai sama admin. Pak. Gitu, lanjut. Pertanyaan selanjutnya yang lebih serius. Kita jawab dulu ya yang ini, kasihan udah. Orangnya ada soal. Boleh. Nongol soalnya. Oke. Jadi, apakah tujuan Tuhan menciptakan nyamuk untuk biar kita bisa menampar diri sendiri? Ya enggak. Siapa tahu nyamuknya nempel di muka orang lain, kalian bisa nampar muka orang lain juga. Jadi lebih serbaguna nyamuk tuh sebenarnya. Iya. Itu deh. Terus Itu abilis ya. Oh itu jadi kesimpulan dari penjawabannya ya Om ya? Ya karena nggak jelas. Jelas banget. Kalau kalian mau nampar orang harus ada nyamuk dulu, nggak usah. Kalian mau nampar aja nggak apa-apa. Ya tapi kan kalau misalnya nggak ada nyamuk, pura-pura ada nyamuk juga nggak apa-apa ya. Kita tampar aja tadi ada nyamuk di situ gitu, biar nggak marah dia. Nah ini adalah life hacks kalau kalian lagi sebel sama orang, diem, suruh orang diem. Ada nyamuk terplak gitu, padahal nggak ada nyamuk. Nah nice itu. Info. Ya lanjut ya, belum saya udah jawab kan. Lanjut. Benar gak sih? Bukan. Lanjutnya yang mana ya? Min, kenapa Om Ikan selalu mulai chat dengan angka 6? Nah, aku nggak tahu nih kebiasaan Ikan kayak gimana. Itu sih bisa aku jawab saya. Karena si Ikan 6 tuh kalian tahu sendiri ya, 6 tuh angka apa ya? Angka dia apa? Tuh sehari bakal ngechat angka 6 itu 3 kali dia. Karena buat apa? Angka 6 itu kan kayak simbol dari Illuminati, bukan Illuminati, satanis ya. Jadi si Ikan itu sebenarnya satanis saja gitu, dia mau menyebarkan paham-paham satanis tapi dengan cara yang halus gitu loh. Oh iya beneran? Iya. Katanya satanis suka ini ya, ngewe berjamaah. Katanya bener itu? Aduh. Si Ikan suka gitu. Bener. Kita parah nih Ikan. Bukan gue yang bilang ya. Terus katanya, wah ikan beneran nih. Terus oh iya maaf direkam loh, iya. Skip yang tadi di sensor please. Terus katanya kalau satanis itu bener nggak sih Om? Katanya suka tumbalin apa gitu Om? Katanya sih gitu. Jadi kalau di satanis itu, aduh kok gue jadi cerita satanis tapi nggak boleh ya, biar panjang durasinya ya. Jadi setahu gue ya para kelompok satanis tuh yang Indonesia ada banyak di Manado. Nggak tahu ya kalau sekarang ya. Jadi mereka tuh katanya kan emang suka seks bebas gitu ya. Sama siapa aja gitu. Sama siapa aja? Sama ayam? Waduh. Sama ayam, ya Allah. Sama ayam ya hamilnya gimana? Kan ini ada prosesinya nih, ada urutannya nih. Oke, bercanda. Lanjut yang serius. Dia tuh ada satu prosesi buat seks bebas gitu ya, sesama jemaahnya gitu. Habis itu setelah hamil dan janinnya umur 4 bulan,
Katanya tuh diaborsi. Ini masuk YouTube pasti bakal itu sih ya, nggak apa-apa lah ya, nggak ada AdSense-nya juga. Jadi abis digugurin itu baru itu yang katanya disembahin ke setan gitu, ke iblisnya. Jadi setahu gue sih gitu satanis. Iya, setahu gue ya. Serem banget berarti ditumbalin tuh janinnya. Iya, Wah. jadi kalian bisa mulai berhati-hati sama ikan yang menyebarkan virus-virus satanis di sini ya. Oh, ikan beneran lagi nyebarin virus satanis. Ikan jawab ganti ke kamu aja, walahi. Waduh. Allah. Jadi Wah, gimana? ikan. Gua kasih waktu ikan Wah. 2 menit buat klarifikasi apa artinya 6. Sebelum ini artinya 6? ketok palu lu adalah satanis. Ayo ikan, jelaskan klarifikasi. Boleh masukin YouTube. Udah Nah, itu di atas Om katanya. Mana yang di atas? 6 dekat Oh, sama enter. Mana ada? Angka 6 dekat sama enter biar bisa langsung turun ke chat baru katanya. Oh, buat yang mau tahu klarifikasinya dari ikan itu ada di atas ya. Oke. Ikan udah klarifikasi ternyata dia bukan satanis Om. Bohong banget dia. Padahal paling dekat sama enter tuh petik ya. Iya ya bener ya, harusnya gitu. Nih paling dekat sama enter itu. Sebelahnya tuh. Ya, kena ulti ikan. Ikan kena ulti, kasihan banget. Ya Oke, udah lanjut gitu. aja pertanyaan selanjutnya. Min, kalau misalnya orang tua contohnya 40 tahun nikahin remaja yang udah legal, contohnya 19 tahun, itu masih terbilang pedo atau enggak? Wah, Om. Ini mah kalau zaman sekarang bisa dibilang, tapi kalau umur 19 tahun tuh bukannya udah ini ya, udah di atas umur, kayak udah legal gitu umurnya. Udah legal, nggak apa-apa, nggak pedo itu. Oh, nggak pedo. Tapi kalau yang pedo itu gimana sih, Om? Pedo itu kan definisinya suka sama anak-anak ya, saya sama yang belum dewasa gitu, yang belum legal. Kalau di barat mah 17 tahun tuh baru legal ya, jadi di bawah umur gitu, itu baru pedo. Oh, kayak umur 15 misalkan cowoknya 40 terus ceweknya 15, berarti itu pedo gitu, Om? Ya nggak harus cowoknya tua juga, cowoknya 25 ceweknya 15 pun itu pedo. Wah. Jadi suka di bawah umur gitu itu udah kelainan seksual katanya ya. Iya emang bener sih, bukan katanya. Berarti yang suka sama loli-loli ini tuh juga pedo berarti, Om? Waduh, jangan ditanya lagi, jelas dong itu. Wah, jadi kalian nggak boleh ya suka sama loli? Ya suka anak kecil nggak apa-apa, tapi bukan dalam arti seksual gitu loh. Nah itu dia. Berarti kalau misalkan yang zaman dulu itu gimana, Om? Itu juga pedo kan? Oh iya, kalau yang jam dulu kan dulu gue sering itu ya, ada di forum debat agama gitu tuh. Kalian kan tahu ya, kalau di salah satu orang yang menyerang agama, kita bahas agama nggak apa-apa nih? Gak apa-apa, lanjut aja. Kan setiap orang bisa mempercayai agamanya masing-masing. Enggak, ini aku tanya dulu nih sama readernya Oh, lagi. boleh, audiens. Iya. Apa gue lanjut? Ini mungkin agak ya nggak menyerang sih, tapi sensitif. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi ini cerita itu aja, cerita pengalaman gue zaman dulu. Kan gue dulu kan agamanya jeblok, kayak dulu lebih ke ateis gitu, cari pembenaran, cari agama mana sih yang kayaknya oke buat gue gitu ya. Terus oh iya bener juga, pertanyaan ini tuh muncul di grup Facebook yang pernah ku mention sebelumnya juga di Abam sebelumnya, yang namanya Abam juga, namanya Anda Bertanya Ateis Menjawab gitu. Itu yang lore Abam yang episode kemarin tuh yang ku ceritain. Jadi di sana ada perdebatan soal nabi yang menikahi anak-anak gitu. Terus ada jawaban yang menarik buat gua, karena jawabannya itu gini. Kalau yang zaman gimana ya ngerangkainya ya, kayak
Gimana istilah Om? pedofil Oh, istilah pedofil itu baru muncul di tahun eh, 1951-an gitu. Jadi udah di zaman modern nih. Jadi kita nggak bisa menyamakan budaya zaman dulu yang kita tahu zaman Nabi itu sebelum Masehi ya. Sebelum Masehi kan ya? iya Oh sebelum enggak. Masehi. Itu Ada yang eh, udah ada yang udah Masehi sih sebenarnya ya kayaknya. di atasnya Nabi Isa udah Masehi sih. Iya benar. Ya, jadi zaman periode itu sama culture buat zaman-zaman sekarang gitu ini kan udah nggak bisa disatuin karena udah beda ya. Jadi karena anak-anak zaman dulu tuh dinikahin dengan cepat karena soal safety aja. Safety gimana tuh Om? Jadi melindungi anak-anak ini dari ancaman-ancaman yang ada di zaman dulu itu yang lebih barbar gitu loh. Oh jadi Ada juga kayak pembunuhan kayak gitu ya Om ya? Iya, ada Terus juga yang itu buat jaminan juga ada tuh bener kata Maul, jaminan Oh. atau buat pernikahan politik juga ada. Jadi pernikahan anak-anak zaman dulu tuh emang umur 7, umur 9 itu udah Iya. pada dinikahin dalam Oh. atas dasar buat perdamaian juga ada. Buat berarti- diplomasi juga ada. Berarti kayaknya kalau misalkan sederhananya nih dinikahin tuh gara-gara misalkan ekonomi orang tuanya tuh nggak sanggup untuk membiayai anaknya makan dan lain sebagainya, mencukupi hidupnya lah istilahnya. Terus dinikahin biar anak itu tuh bisa hidup kayak gitu bukan sih Om? Itu juga Karena- bisa. Karena kan dulu tuh belum stabil gitu loh Om, kayak terus juga anak-anak zaman dulu tuh katanya sih dengar-dengar mereka tuh udah lebih dewasa gitu loh secara tubuhnya, katanya sih gitu Om. Berarti bisa juga dengan beberapa hal yang memungkinkan untuk bisa dinikahkan gitu ya Om, bukan kalau sekarang kan udah tahu, kita tuh udah lebih banyak tahu moral dan lain sebagainya, makanya istilah pedo itu ada gitu Om. Ya benar. Jadi kita nggak bisa menyamakan moral zaman dulu dengan moral zaman sekarang. Itu udah perbandingan yang sangat jomplang gitu. Itu nggak apple to apple. Jadi ketika ada orang yang memakai argumen itu buat menyerang sesuatu atau dalam hal ini menyerang agama, kita bisa anggap dia orang bego aja gitu. Karena dia nggak bisa melihat secara holistik, melihat semuanya gitu. Oh gitu. Apakah Menurut yang gitu. apakah yang menjauh sih bertanya udah terjawab? Siapa sih yang nanya? Siapa yang tanya ya Om? Shift Tank, siapa Shift Tank anjir? Oh si Asep. Oh Asep. Ya Asep, udah menjawab belum Asep? Lah, hilang dia, tadi ada. Oh ada, ganti PP dia. Hehe, katanya gitu. Berarti kalian kalau suka sama Loli itu artinya udah sakit ya guys? Kalau sekarang ya berarti kalian kelainan mental. Iya, nggak boleh itu. Jadi insap lah secepatnya ya guys ya. Insap lah, insap guys. Sebenarnya bukan masalah agama doang ya Om ya yang kayak gini tuh. Sebenarnya Iya. masalah moral sih. Semua Iya, agama masalah moral. apapun agama kalian, pedo itu tidak dibenarkan. Walaupun itu atas dasar suka sama suka ya Om ya. Iya. Janganlah ya. Loli legal boleh nggak Om? Loli itu kan anak kecil ya. Loli legal tuh yang kayak gimana tuh Om? Emang Loli ada? legal. Definisi loli legal itu cuma dibuat sama para wibu ya. Jadi kayak ya itu kayak orang yang udah legal, karakter-karakter anime yang udah legal, tapi dengan bentuk yang masih loli gitu aja sih. Oh berarti loli legal tuh cewek cebol katanya nih. Ah itu tahu. Oh gitu. Kalau kayak gitu boleh? Cuma terserah kalian ya. Sesuai dengan keinginan masing-masing berarti ya. Pengen yang kayak gimana? Itu udah Oke. termasuk fetish nggak sih? Apa? Kalau misalkan sukanya yang kayak kecil-kecil, cebol. Iya. Itu kayak agak gimana ya? Itu kayak ada indikasi dia itu pedo gitu. Mungkin ya. Oke, Iya. Udin gimana? Udah kejawab belum Udin?
Oke, Udin, kisah wanita berjodoh dengan pria beda usia 29 tahun. Kok tahu om apanya? Kok tahu om anjir? Kok tahu Om? Kok tahu Om apa sih? Oh, Udah dijawab belum? nickname dia sebelumnya Udin. Ya kan itu PP di atas tuh gambar pisang, kan siapa lagi yang gambar pisang? Tadi kan PP lu gambar pisang. Udah hafal gua. Oh, tadi bilang Udin, katanya katanya udah terjawab Om. Nih, udah gua kasih note nih kalau nggak percaya nih Udin. No, kan ada note-nya. Gilor. Oke Om, lanjut nggak sih? Kita Kanita boleh lanjut lagi Oh enggak, albumnya? kita lanjut ke Secreto karena udah setengah jam lebih ya. Oh, oke. Kita lanjut ke Secreto ya. Ya udah nih, Oke. jawab satu lagi udah kekirim, jadi kita jawab aja ya. Oke. Admin paling baik siapa, Min? Aku bukan admin sih. Kamu bukan admin. Tapi aku baik kok. Tapi menurut Om siapa nih baik tuh kan maksudnya nggak cuman kayak sifatnya doang kan, ada baik kerjaannya, ada baik sifatnya. Oke, kita urutin aja nih kayak nominasi orang paling baik sifatnya siapa Om admin? Aduh, admin paling baik kayaknya gua sendiri deh. Asik. Ini mulai mempromosikan diri menjadi lebih baik si Om ini. Iya kan tuh, emang gua Om Dim sih paling baik banget tuh. Suka bagi-bagi katanya gitu. Iya, kalau gak ada gua siapa yang transfer uang fee? Kan gua ya, jadi paling baik pasti gua dong. Oh gitu. Om Dim main aman, menghindari konflik, diplomatis banget tuh katanya Kenik. Iya. Niki bilang gitu, Niki. Jawab Kan dong Om. kita nggak bisa membuka dapur staff Kiryu ya, admin Kiryu gitu. Jadi Pertanyaannya sangat menjebak ini mah. iya, aku tuh dia ini kan yang nanya si Ipan ya. Ipan tuh udah ada ini nih. Dia punya jawaban sendiri, dia udah mau promosi diri sendiri. Oh gitu. Oh dia mau divalidasi kali ya. Iya, dia tuh sengaja nanya gitu karena dia punya screenshotan chatnya Baygon itu. Oh. Mau promo dia. Biar bisa divalidasi sama Om katanya nih Om. Buset. Ipan petinya Baygon gak gitu juga dong Real. Ngakak banget. Oke, kita lanjut ke Secreto nih Om. Oke, sebentar ya, aku tag everyone dulu. Oke. Via bahasain dulu aja ya Om. Oke. Kenapa katanya nih ada yang nanya kenapa dunia kudu jadi dua sisi baik sama jahat? Kenapa nggak pada netral aja kenapa nggak pada netral aja biar gak ribut? Kan enak. Malah pada bodoh. Mana yang jahat seringnya latar belakangnya baik tapi segagara disakitin nah jadi jahat. Kenapa coba gak san aja dihadepin? Gak san aja dihadepin itu apa sih maksudnya? Nggak santai aja dihadepin. Oh, gak santai aja dihadepin. Kalau menurut Pia sih karena ada kita tuh punya sisi baik karena ada punya sisi jahat. Jadi maksudnya tuh kayak kalau misalkan ada jahat ada baik ya gitu aja terus diputer-puter. Maksudnya Pia tuh kayak kita tuh nggak bakal punya sisi baik kalau nggak belajar dari kejahatan yang udah dilakuin gitu loh. Ya nggak Om? Ya bentar, aku lagi menelaah pertanyaan ini. Jadi katanya tuh katanya apa sih Pia? Jadi katanya tuh kayak ada kenapa sih di dunia ini tuh nggak netral aja? Kenapa ada sisi baik dan buruk? Kalau netral aja nggak seru. Kenapa nggak baik aja semuanya? Coba aku mau nanya kenapa semuanya nggak naik aja daripada netral? Kalau netral tuh kita nggak berpendirian guys, nggak tahu mana mau pilih mana. Kayak ini loh, kayak cawapres apa sih pemilu? Kayak pemilu, misalkan kayak pemilu gitu ya. Kayak dia tuh nggak milih siapa-siapa gitu, jadi kayak nggak punya pendirian apa-apa menurut Piama gitu sih. Kalau menurut Om gimana Om? Jadi kenapa dunia itu harus Punya dua sisi? baik. Enggak sih. Dunia tuh nggak dua sisi. Tetap ada yang netral kok.
menurut gue tetap ada yang netral, ada yang nggak ikut-ikutan gitu. Ada lo mau jahat kayak lo mau buruk kayak terserah lo. Tapi kan ini pertanyaannya lebih ke yang ini, yang jahat seringnya itu latar belakangnya baik, tapi karena disakitin malah jadi jahat. Kenapa nggak sans saja dihadepin gitu? Maksud dia mungkin kenapa ketika dia dijahatin, kenapa dia nggak santai aja ngadepinnya? Kenapa dia jadi jahat juga gitu? Menurut gua bacanya sih gitu ya. Oke. Jadi gimana ya jawabnya ya? Jadi kenapa nggak netral aja gitu Om dunia itu katanya? Ya nggak bisa netral. Tuh gak Kalau bisa netral guys. Tetap ada sisi kanan dan sisi kiri, nggak mungkin bisa netral kecuali lu mau perang ya, kayak di blok kanan, blok barat, blok timur, kita non blok itu bisa. Tapi kalau dunia secara keseluruhan buat netral tuh ya nggak bisa. Buat pasti ada sesuatu ini walaupun misalnya baik, kadang yang baik tuh belum pasti yang baik buat orang lain juga. Jadi nggak bisa buat netral walaupun ini hal yang pasti baiknya, pasti ada side effect-nya yang jadi jelek gitu kalau di urut-urutin spektrumnya ya. Jadi apa? Lanjut Om, lanjut dulu aja. Jadi menurut gue apa, kalau netral itu nggak bisa, karena emang apa sih yang netral? Coba kalian sebutin dah, coba satu aja apa yang netral. Kayak gerakan non-blok itu sih paling kayak nggak berpihak ke siapa-siapa. Tapi kalau misalkan kayak gitu tuh bukan artinya baik dan buruk, bukan artinya baik dan jahat ya guys ya. Tapi kalau misalkan baik dan jahat tuh kayak yang baik itu malaikat, terus yang jahat itu tuh kayak setan gitu. Coba ada di tengah-tengahnya netral apa? Nggak ada kan? Kayak nggak ada yang setengah iblis atau setengah malaikat, nggak ada gitu. Kayak manusia aja pasti ada yang baik dan jahat. Kayak kalau misalkan nggak ada baik, yang nggak ada jahat juga, karena kita tuh belajar kebaikan tuh dari kejahatan yang udah lampau gitu kan. Jadi netral itu menurut dia nggak ada sih kalau buat kebaikan atau sifat kayak gitu tuh pasti ada. Terus misalkan masalah keadilan juga, mungkin peraturan keadilan ini tuh baik untuk beberapa orang sementara buruk untuk beberapa orang lainnya, dan nggak ada yang netral menurut dia kayak gitu. Iya emang nggak ada yang netral, susah kalau mau netral apa. Golput kita baca dari atas ya. Dari band netral, oke. Seralah. Persneling itu bukan perspektif dunia ya. Memang dunia ada persnelingnya. Persneling. Gender netral itu juga gak netral. Apa yang netral dari gender netral? Dia pasti terakhir jadi cewek atau cowok. Jadi nggak mungkin netral. Dia tuh terakhirnya misalkan jadi cewek, tapi dia tuh pengen jadi cowok, tapi nggak pengen juga jadi cewek juga. Terus dia nggak tahu disebutnya she or he gitu. Jadi kan kita bingung ya, dia mau pakainya tuh yang mana. Jadi kayak apa non-binary sex gitu kan namanya. Ya tapi kan dua sisinya ini cewek dan cowok gitu. Jadi dia pasti tetap cewek atau tetap cowok gitu kan. Iya, jadi nggak ada yang netral sih kalau menurut admin yang ada di sini. Golput kata Baygon, golput itu bisa mengakibatkan misalnya banyak yang golput, akhirnya pasti bakal jadi kerusuhan atau kudeta atau apa. Jadi golput itu lebih ke negatif, tetap nggak netral juga golput itu. Iya, terus misalkan semua orang di sini tuh pada milih golput semua kayak misalkan netral di sini tuh ditetapin gitu ya. Terus semua orang milihnya golput. Kita juga nggak tahu siapa yang bakal mimpin nanti setelahnya. Coba bayangin. Akhirnya jadi kerusuhan lagi. Iya, gitu maksudnya kan. Memang tadi aku baca ya. Itu nggak baik buat kita guys. Ya kata dua kelamin netral apa enggak? Enggak netral. Dua kelamin itu tetap ada kromosomnya apa? Terus dia tetap ada yang kuat, cewek apa cowok. Terus misalkan kalau punya dua kelamin, tapi dia punya rahim, berarti dia cewek. Terus yang kelamin cowoknya itu diilangin, benar kan Om? Ya.
kayak gitu guys contohnya. Ini Ya kontra. jadi Jadi dunia gimana? buat netral itu emang nggak bisa. Iya, lanjut. Udah kejawab kali ya Om ya. Singkatnya adalah tidak ada yang namanya netral di dunia ini. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Minta saran dong, usia muda mending nyari ilmu atau nyari duit nih? Tergantung nih kan kayak usia muda tuh berapa? Kayak misalkan 20 ke bawah itu kan kayak lagi masa-masanya untuk mencari ilmu. Nyari duit jadinya kesampingan. Kalau misalkan nyari dua-duanya aja gimana sih Om? Bisa Bisa nggak? aja. Jadi ini balik ke pertanyaan yang awal tadi tentang skala prioritas ya. Tergantung kalian itu butuhnya yang mana dulu. Ketika duit lu banyak, ya udah cari ilmu aja. Nah itu dia, kalau misalkan masih terpenuhi kehidupannya, kalian nyari ilmu aja ya Om ya, buat Ya, bisa ngehasilin duit lebih banyak lagi gitu ya Om ya. ya kalau bisa mah cari dua-duanya secara langsung. Oh iya, ini terus ada juga yang jawab katanya nyari duit yang bisa nambah ilmu, katanya gitu. Apa nyari duit yang bisa nambah ilmu tuh apa? Kayak misalkan mungkin katanya dia tuh kerja, tapi bisa menambah ilmu dia juga. Misalkan kayak magang gitu kan Om. Kayak dia tuh pengen Mhm. butuh ilmu atau misalkan dia lagi penelitian sesuatu dan akhirnya tuh kayak istilahnya gini lah, bisa nambah ilmu tuh kayak misalkan profesinya tuh dia biologis, kayak biologi banget gitu, kayak penelitian apa dia nyari ilmu sambil dapat duit gitu Om, kayak gitu masuk akal nggak sih? Paham, paham, paham. Ya ya ya, itu kayak gitu kan, itu juga bisa ya Om ya. Ya jadi ilmu dulu atau duit dulu? Dua-duanya Nah, langsung deh. dua-duanya langsung deh katanya. Ya kan banyak ya orang yang kuliah dan kerja gitu. Itu berarti uh, bisa berjalan seiringan gitu. Ketika bisa dua-duanya, Kenapa ngapain nggak pilih salah satu? satu? Nah, setuju. Tapi tergantung skala prioritas juga sih, bener. Kayak kalian tuh lebih mentingin yang mana? Kuliah kah? Atau sekolah kah? Atau kerja kah? Kalian tuh pilihnya yang mana? Selagi punya duit mah udah nyari ilmu aja dulu. Kalau misalkan kalian masih di bawah umur 20 tahun mah, kayak nyari ilmu aja dulu. Kalau misalkan udah di atas 21 tahun yang butuh untuk mendewasakan diri sendiri, mending dua-duanya gitu. Tapi Ya kalau di usia Om juga kan masih terbilang muda ya Om ya. lumayan. Lumayan. Tapi menurut kalau misalkan udah umurnya kayak Om, itu nyari duit udah jadi prioritas ya Om ya. Iya. Jadi ketika kalian milih cari duit, kalian harus tentuin juga targetnya berapa. Jangan nggak ada targetnya. Ntar kalian nyari duit, mulu akhirnya lupa deh soal sekolah. Jadi Terus katanya ada yang ketika lu merasa wah duit gua udah cukup nih buat kebutuhan sehari-hari atau buat investasi, oke deh sisanya gua mulai deh sekolah gitu. Mau cari ilmu nih, gak harus sekolah, kalian bisa ikut bootcamp kah, kalian bisa ikut yang webinar lah, apalah gitu. bener sih. Kalau kalian milih cari duit dulu ya, maksud gue ya. Menurut gue begitu. Nah, kayak gitu guys. Jadi kalian bisa ngelakuin dua-duanya ataukah ngikutin skala prioritas aja dulu kalian pengennya apa. Kalau misalkan orang tua kalian masih bisa untuk menghidupi kalian dengan uang-uangnya mereka, kenapa nggak nyari ilmu? Itu Udah, sih menurut dia. ya, Tuh, udah menjawab kali ya itu ya. iya udah menjawab nggak ya? Spill admin paling goblok. Pertanyaan selanjutnya, Pertanyaan selanjutnya sangat menjebak. Tadi udah ditanyain spill admin paling baik, sekarang spill admin paling goblok katanya Kak. buat Om. pertanyaan ini tuh admin tergantung termasuk host juga ya. Host itu di pertanyaan ini termasuk admin. Jadi coba sebutin admin paling goblok. Kalau host ikutan dihitung juga. Kalau host jangan dong. Nanti dijawab iya lagi.
Jangan spam dong. Jangan gitu dong Iya, gue pertanyaannya. nggak apa-apa deh. Gue nggak apa-apa. Oh, gue nggak apa-apa Om. Biar ini ya, biar cari aman. Ah, nggak seru Om, nggak seru. Jujur Iya, dong ini Om. kata show ini gue paling goblok ya. Terus apa kabar kalian yang dengerin orang goblok ngomong dari tadi? Ayo, goblokan gue apa lu? Masuk akal. Terus ngapain dari tadi nggak dengerin kita gitu? Menurut gue paling goblok itu Zidane sih ya. Karena lucu mirip badut katanya gitu. karena dia parasosial dia. Karena dia ngehalu mulu kan. Para sosial. Iya, yang setuju Zidane goblok ketik 1. Satu. Jadi kena counter nih, ke Iya. counter di ulti nih Om Zidan. Dia sendiri ngakuin kok. Jadi nggak apa-apa. Oh gitu, mentertawakan dirinya sendiri ya. Oke, kita lanjut aja. Mungkin karena ini tinggal 12 menit, kita ke sesi buat pertanyaan secara langsung. Oh boleh Jadi- nih, siapa nih yang mau tanya? Kita langsung buka sesi pertanyaan. Ayo Ada guys, yang mau nanya ditanya? guys. Zeta, kenapa Jidan kena KNJD itu apa? KNCD, apa tuh? Wah parah nih real, parah. Yang KNJD aja. Iya kakak. Tapi Apa-apa. tadi nggak jadi deh, pertanyaannya terlalu sarkas. Yang mana? Enggak sih, Pia mau nanya, cuman nggak jadi tanyain guys, cepetan dong, tanya apa nih? Kalau nggak kita kayak ngobrol gabut kayak gini, nggak tahu mau ngobrol yang apaan sebenarnya, nggak ada topik. Iya. Kiryu kaknya kunci apa? Kunci Inggris. Dia kenapa bikin gelang terus? Oh boleh, kalau misalkan udah jawab. Dia kenapa bikin gelang terus? Soalnya Pia jualan gelang. Dia harus bikin gelang terus. Kalau misalkan kalian mau gelang yang lucu-lucu, khususnya buat cewek-cewek yang lagi dengerin, bisa kok Pia kirimin. Udah banyak loh yang Pia bikin. Ini sekalian Pia promosi apa gimana nih? Promo lah, taruh gambarnya di sini sekalian. Dia lucu-lucu loh bikinnya. Dia udah bikin sampai banyak banget. Tinggal ada yang belinya nih, siapa yang mau beli? Kayak gini. Tapi ini buat cewek banget sih. Siapa Pia? Ya itu Pia tuh yang lagi ngomong tuh dari tadi tuh namanya Pia. Iya, ini aku yang bikin. Ini aku yang ngomong tadi, perasaan di awal udah dikenalin diri sendiri. Ada yang nggak tahu aku, parah banget. Izin bertanya Min, kalau sisa waktu hidup 30 menit lagi bakal ngapain aja Min, katanya Min. Kalau aku sih bakalan seneng-seneng dulu nih. Terus bakalan tobat. Nah itu tobat. Tobat dong. Kalau Om apa Om? Kalau gue sendiri, ya ini nanti jadi melo lagi. Tapi kalau gue sendiri ya, gue bakal main sama anak gue. Sayang anak. Mau nggak? Pertanyaan itu beli? muncul apa? Beli mau apa? nggak Om beli anaknya lagi? Beli gelangnya buat anak Om. Promo lagi dia. Ya jadi ketika pertanyaan itu muncul di top of mind gue ya main sama anak aja gitu. Habis itu ya tobat. Iya, Pia juga pengen membahagiakan diri sendiri dulu sih sebenarnya. Kalau 30 hari lagi udah tahu mau meninggal mah, beli IPA-nya di anak Om Dim. Buset. Salah lagi. 30 menit Min.
Lah, ini kita waktunya sebentar lagi. Siapa lagi yang mau nanya? Bentar, main sama anaknya yang kayak gimana dulu? Kok habis main sama anak terus tobat katanya? Iya, iya, main sama anak tuh kayak membahagiakan anak dulu, ngabisin waktu sama anak dulu. Istilahnya kayak quality time gitu nggak sih? Oh, maksudnya? Iya, tapi kalau yang nanya koceng tuh dia itu konotasinya pasti negatif. Dia kalau nanya sesuatu tuh pasti ke hal-hal yang cabul gitu. Emang udah cabul ya, mah. Iya, jadi maksud dia tuh main yang kayak gimana tuh? Maksud dia kan main itu main yang dalam tanda kutip kan. Dan ini agak otaknya agak sengklek. Jadi kan ya udah jawab aja. Jadi mainnya ya main biasa kayak Main quality time. iya. Kenapa abis itu tobat? Ya karena banyak dosa aja gitu. Kayaknya yang harus tobat duluan tuh si Koceng gitu ya, hari nonton bokep mulu dia. Jadi otaknya cabul. Nah, Ada itu pertanyaan dia. lagi dari Udin. Om, kalau orang trans yang titiknya dicopot itu bisa dipasang lagi atau enggak? Bisa. Oh, bisa. Bisa, Beneran nih. tapi bukan titik dia ya. Titit orang lain. Iya dong. Titit orang lain yang lagi di transgender juga. Iya. Wah, Transplantasi kelamin tuh bisa-bisa aja. Kalau ada yang mau ngedonor ya. tapi itu Jadi- berarti disambungin lagi kayak otot-ototnya, sirkulasi darahnya itu disambungin lagi semuanya kayak gitu. Aku nggak tahu ya kalau sampai habis bisa apa enggak ya potongnya. Tapi setahuku kalau misalnya masih separuh gitu bisa disambung. Extension ya, Lego. Kayak Lego. Apakah dia menjadi gay? Coba tanya Ariel. Hair extension bisa dicopot, bisa disambungin lagi. Lucu banget. Kenapa ya pertanyaannya selalu kayak gitu ya? Oh, bisa nggak sih kalau misalkan diganti jadi titik badak katanya gitu? Iya, kenapa pertanyaannya selalu kayak gitu? Selalu ke hal-hal cabul gitu di sini tuh. Karena orang-orang di sini cabul semua kayak Ariel. Iya, benar. Banyak cabulnya di sini. Udah masih 5 menit nih. Ada pertanyaan lagi nggak? Ini harusnya ada giveaway ya, tapi nggak usah deh. Kita bikin pertanyaan aja nanti ya. Oke. Pertanyaan berhadiah. Pertanyaan Gue udah berhadiah. siapin pertanyaannya. Wah, kalau gitu aku juga pengen nanya. Bukan giveaway, emang udah dibikin giveaway-nya ya? Nggak tahu. Oh udah ya, ya udah nggak apa-apa. Emang udah, ini pertanyaan hadiahnya buat yang bertanya kayak gimana, Om? Karena udah ada giveaway-nya ya udah giveaway aja. Aku nggak tahu kalau udah dibikinin. Di giveaway-nya untuk orang yang kayak bertanya kayak apa, Om? Jadi mendingan ini aja. Gue balik ke kalian pertanyaan ini. Gue nemu tadi pertanyaan yang cukup menarik di Facebook. Bagaimana cara? Ntar gue kirim gambarnya aja ya. Jangan lupa kalian tap-tap giveaway-nya. Tap giveaway-nya guys sekarang ya biar dapat giveaway-nya guys. Kalau kalian gak nanya, sekarang gue yang nanya. Pertanyaan ini. Hanya 6% orang yang bisa menjawab puzzle ini. Apa tuh? Penasaran jadinya Pia. Itu udah aku kirim gambarnya ya. Oh ini. 3 orang yang mau membagi 2 apel secara setara. Bagaimana cara bisa membagi 2 apel itu dengan adil? Waduh, langsung dijawab. Banyak yang psikopat emang di sini ya. Ayo guys. Gimana cara bunuh bisa satu katanya. adil? Bunuh satu ikan katanya kayaknya psikopat ya ikan. Ya dari pertanyaan ini kita tahu siapa yang psikopat. Tapi aku nggak kepikiran loh, sumpah kayak dibunuh satu tuh nggak kepikiran loh. Aku tuh baginya tuh kalau misalkan ini ada misalkan
apelnya tuh 60% sama 60% gitu, gedenya tuh sama, dibaginya jadi 3, jadi Nggak bisa 20% dong, 20%. kan itu harus sekali sabet doang itu. Oh, harus sekali sabet, berarti bener dibunuh Iya, gitu jawabannya. iya, gue cuma mau ngetes orang-orang di sini yang otaknya udah rusak siapa aja gitu. Ternyata Ternyata ikan yang rusak. ikan. Ya kan memang ikan itu satanis deh. Tadi gue bilang apa? Berarti bener ya, suka tumbalin janin. Ikan kamu kayak gitu ya ikan? Parah sih dia. Wah parah sih, ikan gak boleh kayak gitu ya. Sehat-sehat ya nak, mamahmu. Kasihan. Kasihan mamamu ikan. Potong A1 50 100%, yang dapat 100% cuma boleh makan 50% aja kata ikan. Nice ikan. Nice. Nih, Coba ngeles aja dia tuh. aslinya kamu pengen bunuh-bunuhan kan ikan? Bilang yang jujur, ayo ikan. Masih ada waktu 7 menit sampai giveaway-nya kelar. Pada 7 pertanyaan menit. lagi. Masa bunuh orangnya katanya? Kan dibagi 3 ya. Kalau misalkan bunuh orangnya jadi dibagi 2 doang. Pertanyaannya tuh gimana caranya biar bisa dibagi secara setara, secara adil gitu. Ya udah. Oh, secara adil. Iya sih. Aku jadi kayak ngikutin ikan deh. Aku jadi kenapa sih pikirannya kenapa jadi ke situ juga gara-gara ikan. Aku takut Udah sama pikiran aku sendiri. ketarik masuk satanis. Enggak dong ya Allah, aku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maaf ya. Enggak, kamu enggak akan aku maafin. Hanya save WhatsApp gue. Emang Kan aku nggak nggak di-save. nge-save. Enggak. Kasian nggak di-save. 2 apel, 3 orang, 2 cowok, 1 cewek. Cowok harus ngalah ke cewek, cowok harus melayani cewek, 2 cowok ngupasin 1 apel masing-masing buat cewek, kan dibagi secara rata. Berarti yang cowok-cowoknya juga harus kebagian ya kan Om? Emang nggak jelas kalian. Ada jambu, ada psikopat, apalagi nanti ngapain ngalah? Cowoknya suap-suapan. Kan nggak jelas, makin nggak jelas. Kayak kalau diterusin tuh makin nggak jelas aja gitu. Otaknya pada rusak nih, rusak. Iya, udah konslet. Nah, 7 menit lagi berarti sekarang berapa menit lagi sih Om? 5 menit lagi. 5 menit lagi untuk menjawab. Siapa yang bisa menjawab dengan benar? Apa, ayo, ada pertanyaan lagi nggak dari kalian nih? Masih ada 4 menit nih. Atau kita tutup aja? Jangan deh. Jangan, nanti bentar lagi kan. Iya, kita tunggu aja. Tapi jomok tuh apa sih Om? Aku tuh Jomok? aku kira tuh kebalikannya dari FOMO. Buset. Jomok itu dari kata homo sebenarnya sih. Kan ada stiker-stiker orang kulit hitam tuh. Jadi tuh kamu kan tahu ya, sekarang tuh banyak stiker-stiker orang kulit hitam. Nah, tuh kayak gitu tuh. Nah, itu tuh kebanyakan diambil dari video-video porno yang gay gitu. Ya, jadi di capture ada, habis di capture tuh dikasih tulisan jadiin stiker. Jadi kenapa jadi stiker jomok? Ya karena gitu, karena itu stiker-stiker orang-orang homo, katanya sih gitu ya. Stiker-stikernya orang homo tuh berarti yang kulitnya hitam. Iya, tapi nggak semua sih. Ada beberapa yang mereka ambil potongan atau potongan dari video tuh, dari video-video orang-orang homo kulit hitam gitu. Oh gitu, ternyata jomok tuh homo. Iya. Aku baru tahu kalau homo tuh yang itu nggak sih yang suka dibasmi Om? Sama kali. Iya bener. Malah tebak-tebakan dia tiba-tiba nggak ada briefing. Ketawa dong Om, lucu tahu. Ayo ketawa, hahaha. Ketawa karir. Waduh ngakak. Ketawa
atau karir? Ketawa nggak atau aku bunuh? Aduh. Ketularan Sisi ikan dong. banget. Sisi. Kalian jahat nih nggak ketawa. Ikan ketawanya ketawa karir banget, nggak akan aku save. Ayam apa yang gede? Ayam kamu. Ayam cemesta dong. Ayam semesta. Oh iya bener. Ayam semesta. Ih. Ayam kampus juga gede. Tapi nggak semua ayam kampus gede juga. Ayam kampus apaan? Di kampus ada ayam. Waduh. Emang di kampus ada yang ternak ayam ya? Waduh. Coba jelaskan apa itu ayam kampus. Oh gitu. Oh nama sebutannya ayam kampus. Betul. Ditanya pernah cobain? Belum. Nggak akan nyoba juga, ngapain lah. Sayang duitnya, misalnya 200.000, 300.000, bisa beli mie ayam buat berapa mangkok itu anjir. Om Dim kayaknya beli ayam setiap hari apa? Nggak boleh. Sekarang cuma boleh beli makan mie itu cuma boleh 2 kali seminggu. Oh cuma boleh 2 kali seminggu. Iya, dimarahin. Masih berapa menit? Oh, 1 menit lagi. Dia punya tebak-tebakan. Apa? Di perbuatan apa yang dikutuk Tuhan dan dibenci setan? Aku tahu. Apa? Ngupil. Nggak, perbuatan Apa, Om? yang dibenci Tuhan, Iya. dikutuk Tuhan, Dan setan dan dibenci setan. memperkosa anak setan. Bukan. Bener sih. Bener juga sih. Tapi jawabannya bukan itu. Tahu bener kan? Tapi jawabannya bukan itu kalau jawaban Pia. Ya, udahlah gak asik. Tapi bener dong. Bener. Memperkosa anak setan kan. Udah memperkosa. Hewan apa yang terus ada lagi hewan apa yang paling haram? Hewan apa yang paling haram? Udin. Salah. Ngerebut. Apa coba? Babi mengandung anak babi. Buset. Babinya udah mengandung anak babi jadi lebih haram. Haramnya kuadrat. Oh, udah keluar Ayo, tuh. guys. Giveaway-nya, silakan yang menang giveaway. Selamat untuk Riel, Nita, dan Dikri. Kalian udah dapet giveaway dari Om Dimas. Selamat ya. Dikri masih butuh nggak ya? Dia soalnya duitnya banyak nih. Dikri masih butuh giveaway apa enggak? Ntar takutnya tersinggung lagi dikirimin 10.000. Oh, kayak cuman 10.000. Iya, kan 10.000 buat 3 orang, 10.000 semua gitu. Nita menang mulu katanya. Ya, jadi yang mau Klaim klaim kalian giveaway-nya, Gimana silakan tuh? buka tiket. Buka tiket langsung kasih mau dikirim kemana dan nomor rekeningnya kayak atau dananya dan nomornya sekalian gitu. Oke, harusnya Pia ikutan nih tadi. Malah jadi nge-host. Ini udah Kan- selesai nih. Siapa yang bisa Iya. jawab pertanyaan nih tadi? Itu tanya dulu, jawab dulu pertanyaannya. Yang mana? Pertanyaannya apa aja lupa. Yang mana? Lah, emang kamu minta dijawab apa tadi? Yang mana? Ya kan tadi bilang kamu jawab dulu pertanyaannya yang mana. Kirain kamu ada pertanyaan lagi. Oh enggak, cuma tebak-tebakan doang. Kalau nggak ada, ya udah kita tutup aja. Udah lebih 7 menit. Nah, udah guys, kayak gitu aja. Sekian dari kita. Enggak ada yang mau tanya lagi nih kan? Udah habis juga waktunya, udah lebih dari 7 menit. Siapa yang mau nutup? Iya dong, kan kamu yang buka, kami yang nutup dong.
Oke. Oke, segitu aja dari kita. Kapan-kapan lagi atau minggu depan kalau jadi kita bakal balik lagi buat yang mau giveaway-nya bilang giveaway untuk yang dikasih dari apa sih aku mau ngomong apa sih sebenarnya? Apa coba? Nggak tahu dari tadi ke arah mana coba aku mau ngomong. Pokoknya gue join udahan anjir ya kasihan nggak apa-apa lah ya buat Nanda kapan-kapan lagi. Pokoknya segitu aja dari kita. Bye bye, selamat malam semuanya. Ya, thank you ya. Assalamualaikum. Salam. Ya langsung loli. Padahal udah dari tadi bahas loli ya.